Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa dari SMA Negeri 1 Pacet, Kabupaten Cianjur. Dan rekan Saya Nur Hasanah dari SLB Cahaya Gemilang Pertiwi, Kabupaten Cianjur. Dan rekan saya Nyimasri Mulyanti Ginanjar Hayu dari SD Negeri Sukasarana, Kecamatan Cipanas. Oke, di sini kami akan membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu penerapan coach, coachee, dan supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyimas. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar hari ini, Masya Allah, lagi baik. Gimana kabar Ibu? Oke, alhamdulillah kabar baik juga. Begini Pak Andri, kita ini kan coaching ya. Betul. Mudah-mudahan Pak Andri sudah mempersiapkan sebelum Pak Andri menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang Pak Andri siapkan nih? Siap, dari beberapa persiapan yang sudah saya siapkan adalah mental, serta menjadi coach yang baik dengan mempelajari beberapa hal, apa aja yang harus saya siapkan untuk menjadi coach yang baik saat mengcoachi rekan sejawat, Bu. Selain itu juga saya sudah banyak belajar di beberapa media sosial untuk menjadi coach yang baik itu seperti apa, seperti itu, Bu. Oke, baik. Keren sekali Bapak Andri ini sudah mempersiapkan dengan baik juga. Baik, kira-kira menurut Bapak Andri kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang coach itu ya? Oke, kalau untuk saya sendiri dari 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach yang akan saya kembangkan yaitu ada 2, Bu. Menjadi pendengar yang aktif serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Itu adalah 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, untuk menjadi coach seperti itu. Oh, betul. Baik sekali, luar biasa Pak Andri. Dengan adanya pra-observasi ini, semoga setiap persiapan dan setiap kompetensi yang kita dapatkan atau Bapak Andri asah itu menjadi hal yang lebih baik ke depannya lagi. Baik, Pak Andri, mungkin kita akhiri dulu pra-observasi ini. Terima kasih Bapak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga kabar baik. Alhamdulillah. Bu Nur, bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan saya lagi galau nih Bu. Galau kenapa itu kira-kira? Jadi gimana ya Bu? Saya bingung menceritakannya nih. Jadi saya sedang merasa gundah gulana nih Bu di kelas gitu ya. Jadi saya tuh sedang merasa apa ya di titik tidak mengerti gitu Bu ya di kelas karena saat pembelajaran itu kerasanya itu gimana ya si siswa-siswa saya itu tidak bisa fokus pada saya gitu. Jadi siswa-siswa saya itu memang tidak semua ya Bu ya. Ada sebagian itu siswa saya tuh susah fokus dan kadang dia sibuk dengan kegiatannya sendiri. Oh iya, kira-kira rencana Ibu akan seperti apa menghadapi siswa seperti itu? Rencana yang saya akan lakukan itu mungkin memperbaiki ya Bu, memperbaiki bagaimana cara saya agar membuat si siswa yang selalu sibuk sendiri itu menjadi tidak sibuk sendiri gitu, menjadi bisa mengikuti pembelajaran saya. Mungkin itu Bu. Kira-kira menurut Ibu apa sih penyebabnya anak-anak seperti itu? Nah, itu yang menjadi kegalauan saya, Bu. Jadi entah mungkin karena pembelajaran saya kah yang membosankan gitu ya. Jadi saya merasa galau sendiri nih. Jadi apakah pembelajaran saya tidak menarik, membosankan untuk mereka atau memang mereka tidak paham dengan pembelajaran yang saya berikan gitu. Oh iya iya. Kira-kira Ibu punya rencana lain nggak untuk siswa tersebut biar lebih rame lagi atau mungkin lebih antusias lagi? Menurut Ibu gimana tuh? Ada sih Bu, satu yang saya pikirkan gitu ya, dengan contoh-contoh yang sering saya lihat di
media sosial. Kok kayaknya kelihatannya gitu rame dengan menerapkan pembelajaran seperti itu, dan tidak dapat saya pungkiri gitu ya Bu ya, memang metode itu belum saya terapkan di kelas saya. Seperti sekarang nih lagi happening banget ya yang ice Betul. breaking gitu Bu, Oh, yang betul. di saat pembelajaran dimulai. Tapi mungkin kalau untuk di kelas saya ya, karena kalau di awal tuh aman-aman aja gitu, cuman nanti saat di pertengahan mungkin fokus mereka sudah terbelah gitu ya, yang sebagian fokus dan yang sebagian tidak fokus itu malah menjadi pemicu yang fokus jadi tidak fokus gitu, jadi mereka asik sendiri gitu. Mungkin gitu ya, penerapan ice breaking yang di pertengahan itu. Oke, kira-kira rencananya akan diterapkan kapan tuh, Bu? Secepatnya Bu, mungkin di pembelajaran selanjutnya minggu depan itu hari Selasa. Baik, Mungkin. baik. Kalau misalkan hari Selasa berhasil, siapa tahu kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Kira-kira komitmen kedepannya akan seperti apa tuh Bu? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan langkah awalnya itu saya akan membuat membuat rencana pembelajarannya dulu ya Bu ya, akan menyelipkan ice breaking tersebut di pertengahan pembelajaran, atau mungkin nanti di tugas mereka pun akan saya selipkan dengan yang berbeda mungkin, seperti itu. Betul. Bagus juga ya, mudah-mudahan terrealisasi juga ya apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Baik Bu Nur, adakah hal lain yang ingin dibicarakan hari ini? Ya Ibu. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Nur? Perasaan saya sudah mulai lega itu ya Bu. Tadinya saya kan berpikir sendiri aja gitu ya, jadi saya merasa gundah gulana tuh sendiri, bingung menceritakannya itu ke siapa. Terima kasih Ibu sudah membantu saya memecahkan solusi saya, memecahkan masalah saya gitu. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali ya. Amin Ibu. Sehat selalu Bu Nur. Ibu juga sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini sedang baik-baik saja. Ibu sendiri? Saya lagi kurang baik Pak. Oke. Ya, ada sedikit flu juga. Oke, semoga cepat sehat ya Bu ya. Amin. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Ibu, kebetulan saya lagi santai juga. Coba ada apa yang Ibu rasakan hari ini? Kayaknya lagi kurang semangat sekali ya Ibunya ya. Gimana Bu? Coba ceritakan kepada saya. Betul Pak, sebetulnya saya ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan Bapak. Begitu Pak, sebetulnya ingin mencurahkan isi hati saya terkait pembelajaran yang sedang saya hadapi, atau kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran yang saya hadapi sekarang Pak. Oke, berarti tujuan kita pembahasan hari ini adalah tentang Ibu menemukan dan menentukan tentang media ya, atau metode, atau seperti apa? Saya ingin pembelajaran dengan metode yang baik untuk disampaikan ke siswa gitu Pak. Karena akhir-akhir ini siswa saya itu terkesan tidak ingin belajar, apalagi belajar bahasa Indonesia Pak itu. Kira-kira permasalahan apa yang tumbuh dan berkembang akhirnya peserta didik tidak mau untuk belajar Bu? Kalau yang saya amati dan saya rasakan, sepertinya itu dari metode saya penyampaiannya kurang deh Pak. Kurang baik juga, dan mungkin metodenya terlalu monoton untuk anak-anak zaman sekarang gitu Pak. Metode apa yang sudah Ibu gunakan? Saya hanya menggunakan metode ceramah Pak, karena bahasa Indonesia itu saya banyak membaca aja gitu. Bahkan dalam ceramah itu saya mau makan banyak waktu gitu Pak. Oke, berarti sudah kita temui ya. Berarti kita harus membuat aksi nyatanya nih. Kira-kira langkah konkret apa atau strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menggunakan media yang tidak monoton, akhirnya peserta didik ya bisa antusias dalam pembelajaran Ibu? Kayaknya
metodenya ganti menjadi metode yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti contoh mungkin lebih banyak ice breaking, atau mungkin juga saya menggunakan video-video lucu, bisa juga anak menjadi lebih terhibur dan materi bisa dimasukkan ke dalam media tersebut mungkin Pak. Oke, kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan tadi dengan menggunakan strategi itu, apa yang akan langkah awal apa yang akan Ibu terapkan? Sepertinya saya akan mencari dulu media pembelajaran yang bikin anak terpacu dalam pembelajaran saya, Pak. Seperti mungkin metode untuk ceramah saya akan kesampingkan dulu, saya siapkan dulu media yang lebih baik untuk memancing siswa lebih antusias. Ya, anak-anak kan sebetulnya suka bercerita juga ya, dengan cerita dan dongeng-dongeng yang disampaikan, siapa tahu anak lebih akan lebih bersemangat, lebih antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin Pak gitu ya. Oke, siap. Komitmen apa yang nanti akan Ibu lakukan untuk menerapkan media pembelajaran di dalam kelas? Akan sepertinya akan berkelanjutan ini Pak. Selain itu juga akan bertanya dulu sama anak nih kira-kira mau seperti apa itu mungkin pertanyaannya, dan saya akan lebih bertanya lagi kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa lebih memajukan anak, dan anak di dalam kelas menjadi lebih ramai tentunya, tidak jadi jenuh Pak begitu. Oke, selain itu Ibu menerapkan media pembelajarannya itu akan dimulai kapan oleh Ibu? Ya, Dan akan dicari kapan kira-kira oleh Ibu? sepertinya hari ini pun akan saya segerakan, dan karena mungkin esok saya bisa memberikan pembelajaran ini kepada siswa begitu Pak. Oke, ada hal lain yang akan Ibu persiapkan? Selain itu banyak hal juga sih yang akan saya persiapkan. Selain media, saya juga akan mengganti gaya belajar saya tentunya. Gaya mengajar saya di depan siswa agar lebih tertarik, mungkin dalam hal tidak dalam pembelajaran bahasa Indonesia saja begitu Bapak. Oke, gaya belajar yang nanti akan Ibu rubah, kira-kira akan merubah ke gaya belajar apa Bu? Lebih ke banyak permainan sepertinya Pak. Saya tidak akan monoton di kelas deh kayaknya. Mungkin di luar kelas pun saya bisa belajar, entah itu dalam metode ayo bercerita satu sama lain dengan gaya permainan. Iya bisa jadi ya, satu kata dengan kata-kata lain merangkai satu kalimat, bisa nanti yang ujung menyebutkan kalimat dari awal sampai akhir. Mungkin bisa juga pembelajaran seperti itu, Mak. Oke, bagus sekali Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan itu sudah bagus sekali. Kira-kira strategi penerapannya akan seperti apa Bu? Yang diterapkan oleh Ibu kepada peserta didik Ibu? Baik, strateginya tentu saja dalam hal ini mengajak anak-anak untuk belajar bersama dan lebih memfokuskan bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti ini. Nah, lalu setelah itu ayo kita tanya dulu mau belajar di mana, mungkin seperti itu ya, lebih berfokus kepada siswa aja sekarang, tidak monoton dari guru saja, sepertinya begitu Pak. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini? Hal lain sepertinya tidak dulu deh Pak. Nanti saya akan bicara lagi, konsultasi lagi dengan Bapak, apa yang akan saya laksanakan, dan setelah saya menerapkannya kepada siswa, saya akan kembali untuk berkomunikasi kembali dengan Bapak. Karena saat ini saya merasa lebih baik dengan banyak ngobrol dengan Bapak. Tentu saja referensi saya semakin bertambah, begitu Bapak. Oke, siap. Berarti Ibu sendiri pun sudah menemukan solusi terbaik yang bisa Ibu lakukan saat menggunakan model, metode, serta strategi pembelajaran yang Ibu akan lakukan kepada peserta didik Ibu ya. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak ada? Terima kasih Bapak, sepertinya sudah cukup. Oke, alhamdulillah. Terima kasih waktunya Bapak.
Ya siap, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali juga Ibu sudah menuangkan isi hati dan pikiran Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih semangat kembali, bisa lebih menemukan hal-hal baru yang bisa diterapkan kepada peserta didik Ibu di kelas. Akhirnya peserta didik Ibu bisa antusias dengan pembelajaran Ibu dan bisa Amin. lebih semangat lagi. Dan Amin. Ibunya juga harus lebih semangat dan jaga kesehatan Ibu. Siap. Oke, kalau tidak ada saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.